Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan mulai materi pembelajaran kita untuk fisika lanjut. Untuk materi kita hari ini adalah medan listrik. Nah, sebelumnya sedikit kita review. Kemarin kita sudah membahas tentang gaya Coulomb, interaksi antar dua muatan listrik baik yang sejenis maupun berlawanan. Hari ini kita bahas tentang medan listrik. Nah, tentunya kalian sudah pernah mengenal atau mengetahui tentang medan listrik itu sendiri. Nah, medan listrik itu sendiri adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nanti kita akan misalkan ada Q kecil dan ada Q besar. Yang Q besar itu adalah muatan sumber, yang Q kecil adalah muatan uji yang akan kita uji. Oke. Ini yang Q besar ini muatan sumbernya. Kemudian yang Q kecil ini yang akan kita uji apakah dia masih dipengaruhi oleh muatan sumber ini atau tidak, yang kemudian kita kenal dengan medan. Ya, medan itu ruang di sekitar muatan sumber ini yang masih terpengaruh. Kalau misalnya ada muatan di sekitarnya, maka dia akan bisa terpengaruh, bisa tertarik atau tertolak. Kalau dia jaraknya sangat jauh, maka otomatis dia tidak terpengaruh, maka bisa jadi nanti medannya 0, sehingga dia tidak terpengaruh oleh muatan sumber ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa semakin jauh letak benda uji atau muatan ujinya di sini dari muatan Q besar itu muatan sumber, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya maka semakin kecil. Jadi semakin dekat maka dia mudah terpengaruh oleh muatan sumber. Kemudian kita kenal dengan istilah garis-garis gaya listrik. Di medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis gaya. Jadi garis-garis gaya ini sebenarnya virtual atau abstrak, tidak nampak, kita bisa lihat secara kasat mata, tetapi itu sebagai gambaran bahwa di sana ada medan listrik. Nah, di garis-garis gaya listrik itu ada dua. Yang pertama itu untuk muatan positif, maka garis gaya listriknya sebagai penggambaran dari medannya itu adalah arahnya keluar. Kalau yang negatif maka arahnya menuju atau masuk ke muatan negatif itu. Ini adalah arah dari garis gaya listrik. Kemudian nah, kalau nanti dipertemukan antar dua muatan yang berbeda, maka nanti akan muncul pola. Nah, polanya itu bisa tarik menarik seperti ini kalau muatannya berlawanan, atau bertolak, saling tolak menolak jika muatannya sejenis. Nah, seperti ini ya, bisa positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka saling tolak menolak. Kalau positif dengan negatif maka saling tarik menarik. Jadi yang positif keluar, yang negatif menuju ke muatan negatif itu. Nah, kemudian formulasi atau rumusnya untuk mencari kuat medan listrik. Nah, sebenarnya secara perumusan E itu medan listrik, F itu adalah gaya listrik, dibagi dengan Q kecil itu muatan uji. Jadi medan listrik itu adalah besarnya gaya listrik dibagi dengan muatan ujinya. Sehingga kalau kita masukkan, nah kemarin kita sudah dapatkan rumus F itu kan K Q1 Q2 atau Q besar kali Q kecil dibagi R kuadrat. Nah, ini dibagi lagi dengan Q kecil, maka Q kecilnya nanti akan hilang di sini. Nah, kalau Q kecilnya hilang dibagi
maka yang ada nanti hanya E sama dengan K Q besar dibagi R kuadrat, di mana E besar itu medan listrik, Q besar itu muatan sumbernya, Q kecil muatan uji, R nya adalah jarak dari benda sumber dengan yang diuji, terus F besar adalah gaya, sehingga rumus E itu adalah K itu tetapan ya, kemudian Q besar dibagi dengan R kuadrat. Nah itu adalah rumus untuk mencari medan listrik. Semoga bisa difahami bersama. Terima kasih.